Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fariha. Kita akan mempelajari materi baru bab 4, yaitu tentang bakteri. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah ciri umum bakteri, kemudian struktur tubuh bakteri, bentuk bakteri, reproduksi bakteri, morfologi koloni bakteri, klasifikasi bakteri, dan yang terakhir, peran bakteri. Baik, langsung saja mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ciri umum bakteri. Yang perlu kalian ingat-ingat betul, yang pertama adalah bakteri berukuran 1-20 mikron. Kira-kira 1-20 mikron. 1 mikron itu seberapa? 1 mikron itu 1/1000 mm. Jadi sangat kecil ya. Untuk melihatnya, kita perlu bantuan alat yaitu mikroskop. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil ini, bakteri sering disebut sebagai mikroorganisme atau organisme yang berukuran mikro. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya, bakteri memiliki dinding sel. Mana Bu dinding sel? Coba kalian ke kanan, di situ ada tulisan dinding sel. Perhatikan kursornya. Nih, yang berwarna biru adalah dinding sel. Nah, yang selanjutnya, bakteri merupakan organisme uniseluler. Uni itu satu, seluler itu sel. Jadi, bakteri adalah makhluk hidup yang bersel satu. Seperti ini, coba kalian lihat ke bawah kanan itu ada gambar yang Bu Fariha tunjukkan menggunakan kursor, itu adalah contoh bakteri. Satu sel saja. Berbeda dengan sebelahnya, ini ada daun yang dipotong melintang, kemudian diperbesar menggunakan mikroskop. Di sini kalian bisa lihat, ada berbagai macam sel. Ini ada sel xilem, ada floem, kemudian di xilem itu masih ada berbagai macam beberapa sel, kemudian di sini ada misal jaringan tiang atau jaringan palisade, ini ada terdiri atas beberapa sel. Coba kalian lihat, ini epidermis, ini sel, kemudian ini sel, ini sel, ini sel. Nah, kalau yang daun ini adalah organisme multiseluler atau bersel banyak. Sedangkan bakteri yang akan kita pelajari ini adalah mikroorganisme yang bersel satu, bersel tunggal. Seperti itu. Kemudian ciri umum yang selanjutnya adalah bersifat prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Seperti apa maksudnya? Coba kalian lihat gambar yang Bu Fariha tunjukkan menggunakan kursor. Kalian lihat, ini adalah gambar bakteri. Inti selnya itu yang berwarna merah ini tidak diselubungi oleh suatu selaput. Berbeda dengan sel yang di sebelahnya. Ini sel hewan yang Bu Fariha ambil untuk contoh sel hewan. Nah, ini ada inti dari sel itu, kemudian inti sel itu diselubungi oleh suatu selaput yang bernama membran inti. Nah, ini namanya sel eukariotik. Sedangkan kalau bakteri itu adalah sel prokariotik atau sel yang belum memiliki membran inti. Jadi intinya ini belum ada selubungnya atau belum ada wadahnya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bersifat kosmopolit. Bersifat kosmopolit itu maksudnya bakteri itu tersebar luas dimanapun. Bahkan di tangan kita sekarang itu pasti ada bakteri. Di muka kita sekarang ada bakteri. Jadi bakteri itu tersebar luas dimanapun berada, pasti ada bakteri. Itu yang dimaksud kosmopolit. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu bakteri hidup secara soliter. Soliter itu maksudnya sendiri-sendiri ataupun berbentuk koloni. Sendiri-sendiri tadi sudah Bu Fariha tunjukkan ya, jadi dia hidup tidak berkelompok. Kalau koloni, coba kalian lihat ke kursor yang Bu Fariha arahkan. Nah, ini adalah sekumpulan bakteri. Sekumpulan bakteri. Seperti itu. Itu adalah ciri umum dari bakteri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur tubuh bakteri. Bagaimana sih bentuk tubuh bakteri itu? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri
ini adalah struktur dasar. Jadi semua bakteri itu punya struktur ini. Yang pertama itu dimulai dari bawah ya, dinding sel. Dinding sel itu meliputi peptidoglikan dan membran luar. Kemudian struktur yang kedua yang pasti ada adalah membran plasma. Yang selanjutnya adalah nukleoid atau DNA. Kemudian ribosom, ini yang kecil-kecil ini. Kemudian yang terakhir sitoplasma. 5 item ini, dinding sel, membran plasma, nukleoid, ribosom, dan sitoplasma itu pasti ada di semua bakteri. Nah, sekarang kita bergerak ke kanan, gambar yang kanan. Ini ada beberapa bagian tubuh bakteri yang opsional, tidak di semua bakteri ada. Contohnya ini ada flagella yang seperti ekor ini, itu tidak di semua bakteri ada. Kemudian ada kapsul, itu tidak di semua bakteri ada. Kemudian pili itu rambut-rambut halus. Kemudian mesosom, tidak di semua bakteri itu ada. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita pelajari satu per satu. Mulai dari dinding sel. Dinding sel merupakan bagian dari bakteri yang tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan itu apa, Bu? Peptidoglikan itu adalah gabungan dari protein dan polisakarida yang fungsinya itu untuk melindungi dan memberikan bentuk pada sel bakteri. Seperti apa tuh, Bu, dinding sel itu? Nah, coba kalian lihat. Ini ada 2 gambar ya. Gambar yang kiri dan ada gambar yang kanan. Yang dinamakan dinding sel itu adalah ini. Yang disebut dengan peptidoglikan ini. Nah, perbedaannya yang Bu, kok itu ada gram positif dan gram negatif? Ya, itu nama jenis-jenis dari bakteri. Kalau yang gram positif itu peptidoglikannya itu tebal. Peptidoglikannya itu tebal. Sedangkan kalau gram negatif, peptidoglikannya tipis. Dan di luar peptidoglikan itu terdapat struktur yang namanya membran luar. Seperti itu. Ya, jadi ini coba kalian lihat gambar yang kanan atas itu, yang gambar yang tadi itu ada dinding sel terdiri atas peptidoglikan dan membran luar. Nah, itu ada di bakteri gram negatif, tetapi kalau di gram positif itu tidak ada membran luar, hanya ada peptidoglikan. Ya, nah peptidoglikan yang kuat ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan bentuk pada sel bakteri. Gitu ya, itu dinding sel. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membran plasma. Membran plasma ini, gambar yang tadi itu di posisinya di sini. Nah, membran plasma itu memiliki sifat selective permeable. Selective permeable itu maksudnya seperti apa? Dia tidak semua molekul-molekul bisa melewati sel-selnya. Jadi hanya molekul-molekul tertentu saja yang dia dapat melalui sel dari membran plasma. Tersusun atas protein dan fosfolipid. Protein itu ini yang ditunjuk protein. Kemudian fosfolipid ini adalah yang berwarna biru dan kuning ini. Biru, kuning, biru, kuning. Di atas juga ada biru, kuning, biru, kuning. Coba perhatikan kursornya ya. Nah, fosfolipid itu ini, kemudian protein ini. Nah, Bu, itu kok tulisannya membran sitoplasma? Iya, sama dengan membran plasma. Nah, membran plasma ini memiliki fungsi pembentukan mesosom dan juga alat transport. Alat transport itu bisa dicontohkan ketika bakteri itu mengambil air dari lingkungannya, lingkungan di mana dia berada, kemudian air itu bisa masuk melalui membran sitoplasma atau membran plasma. Tuh. Kemudian, struktur yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma, kalian perhatikan di sini ya panahnya, sitoplasma. Tetapi maksud dari panah ini, sitoplasma itu keseluruhan dari apa yang ada di dalam membran plasma, itu namanya sitoplasma. Keseluruhan benda yang ada di dalam membran plasma. Ada apa saja? Nih, ada asam nukleat. Asam nukleat itu DNA. Kemudian ada protein. Kemudian ada karbohidrat, ada lemak, ada ion organik,
kemudian di dalamnya ada cairan, kemudian ada ribosom, dan lain sebagainya. Itu yang namanya sitoplasma. Keseluruhan dari apa yang ada di dalam membran plasma itu namanya sitoplasma. Sito artinya sel, plasma artinya cairan, jadi cairan sel gitu. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya reaksi kimia sel. Jadi di sini nanti akan terjadi bagaimana pencernaan pada bakteri, bagaimana pernafasan pada bakteri, dan seterusnya. Bagian yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini kalian lihat adalah titik-titik kecil yang ada di keseluruhan sitoplasma. Dia tersebar luas di sitoplasma. Nah, dia mengandung RNA dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Yang selanjutnya adalah bahan inti. Bahan inti itu maksudnya adalah nukleoid atau DNA. Dan dia berfungsi untuk, itu maksudnya berfungsi sebagai pengendali aktivitas sel bakteri ya. Pusat pengendali aktivitas sel bakteri. Jadi ketika bakteri itu mau bergerak, siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah DNA. Bakteri mau makan, itu siapa yang memerintahkan? Itu adalah DNA atau bahan inti. Kalau ini tadi mohon maaf fungsi sebagai tempat sintesis protein, fungsinya ribosom ya, maaf belum Bu Fariha hapus ya. Kemudian yang selanjutnya ada flagela. Flagela adalah struktur tambahan yang tidak di semua bakteri itu ada. Fungsinya sebagai alat gerak pada bakteri spiral atau bakteri yang berbentuk batang. Nah, ini kalau di gambar yang awal tadi flagelanya seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui ada berbagai macam jenis bakteri atau tipe-tipe bakteri berdasarkan posisi flagela. Yang pertama itu bakteri atrik. A itu tidak, trik itu berarti flagelanya yang dimaksudkan, berarti atrik adalah tidak memiliki flagela. Kemudian monotrik itu flagelanya 1. Kalau amfitrik itu ada 2 di kedua ujung bakteri. Kemudian lofotrik itu terkumpul di satu titik. Kemudian kemudian kalau yang peritrik itu menyelubungi seluruh permukaan bakteri dengan flagela. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah villi dan fimbria. Villi itu mirip dengan flagela, hanya saja dia lebih pendek dan lebih kaku. Seperti apa, Bu? Seperti ini gambarnya. Silakan ke bagian kanan, perhatikan kursornya, ini adalah villi. Lebih halus, ya, lebih kecil, lebih pendek, dan dia lebih kaku dibandingkan flagela. Tersusun atas protein dan fungsinya untuk melekatkan bakteri satu dengan bakteri yang lainnya. Nah, untuk fimbri atau fimbria itu semacam pili, tetapi dia lebih pendek. Kalau di dalam gambar ini tidak ada, ini semacam pili, tetapi dia lebih pendek dan lebih halus. Gitu. Dan yang terakhir adalah kapsul. Kapsul merupakan ini, bagiannya adalah ini. Bagian terluar di luar dari dinding sel merupakan lapisan yang berlendir padat, jadi dia itu lendir tetapi agak padat, kemudian tersusun atas polisakarida dan air, menjadikan permukaan bakteri menjadi licin dan fungsinya sebagai alat pertahanan, mencegah bakteri dari kekeringan dan juga sebagai pelekat untuk membantu dari villi tadi. Nah, oke, itu dulu yang kita pelajari. Silakan kalian lanjutkan dengan video yang selanjutnya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.